dari Kelompok 3. bersama saya Memong Gadas. Bersama saya Prosimian Tukunoga. Saya Dian Talo. Saya Chris Loe. Saya Dela Helin. Saya Christine. Saya Dewanti Yomini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau BVL merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BVL menekankan pada hubungan antara biaya, volume atau kuantitas penjualan, dan harga jual. Yang berikut titik impas dalam unit. Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Contohnya, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan, maka manajemen perusahaan perlu mengetahui tentang titik impas dalam unit penjualan. Pendekatan laba operasi. Pendekatan laba operasi adalah laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel costing, yang merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Rumus dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Laporan operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurang lagi biaya tetap. Aktivitas operasi normal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan di luar aktivitas investasi. Persamaan dari laba operasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit dikali lagi jumlah unit penjualan dan dikurangi biaya tetap total. Contoh kasus dari persamaan tersebut yaitu PT Gema Ripa memproduksi mesin motor untuk tahun yang akan datang. Direktur Keuangan telah menyiapkan laporan laba rugi prospektif sebagai berikut. Penjualan sama dengan 1000 unit dikali 400.000 atau dikali dengan harga produk. Totalnya adalah 400 juta. Biaya variabel adalah 325.000 didapat dari 325.000 dikali dengan 1000 unit maka menghasilkan 325 juta. Margin kontribusi sebesar 75 juta itu didapat dari 75.000 dikali 1000 unit. Biaya tetap itu sebesar 45 juta sedangkan laba sebelum pajak itu sebesar 30 juta. Itu didapat dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap maka akan menghasilkan laba sebelum pajak yaitu 30 juta. Berikutnya pendekatan margin kontribusi. Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi yang merupakan pendekatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total pada titik impas besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya. Berikut persamaan dari sama dengan biaya tetap total dibagi margin kontribusi unit. Contoh kasus dalam persamaan tersebut yaitu PT Gema Ripa dapat dilihat sebagai margin kontribusi per unit dapat dihitung melalui dua cara yaitu cara pertama adalah dengan membagi margin kontribusi total dengan jumlah unit yang dijual sehingga diperoleh margin kontribusi per unit sebesar 75.000. Cara kedua adalah
mengurangi harga jual per unit dengan biaya variabel per unit sehingga diperoleh margin kontribusi per unit sebesar 75.000. Berikutnya, unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai dasar untuk merencanakan perolehan laba. Semua perusahaan menerapkan untuk bisa memperoleh laba operasi lebih besar daripada nol. Itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu laba ditargetkan dalam bentuk rupiah, dan kedua laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan. Berikutnya adalah target laba setelah pajak. Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas karena perusahaan tidak akan dipungut pajak apabila laba yang diperoleh perusahaan sebesar nol. Persamaan dari laba bersih sama dengan laporan operasi pajak. Laba operasi kurang tarif pajak kali laba operasi sama dengan laba operasi dikali 1 kurang tarif pajak dikurangi tarif pajak. Titik impas dalam rupiah penjualan. Dalam beberapa kasus ketika menggunakan analisis BVL, banyak manajer yang lebih suka menggunakan pendapatan penjualan. Dapat dikonversi dalam ukuran pendapatan penjualan dengan cara sederhana, yaitu mengalihkan harga jual per unit dalam jumlah unit penjualan. Apabila pendapatan selalu diekspresikan dalam bentuk rupiah penjualan, maka pengurangan terhadap biaya variabel tidak ada masalah. Rasio biaya variabel merupakan proporsi setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Rasio margin kontribusi adalah proporsi setiap jumlah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Perbandingan kedua pendekatan dalam situasi produk tunggal mengkonversi impas dalam unit menjadi titik impas dalam pendapatan penjualan merupakan masalah yang sederhana, yaitu dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit yang terjual. Ada dua pendekatan. Yang pertama, rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Yang kedua, pendekatan pendapatan penjualan yang lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk. Baik, yang berikut kita masuk pada analisis multiproduk. Dalam analisis multiproduk ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan titik impas dalam unit. Dalam kasus perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis unit produk atau multiproduk, perusahaan ingin mengetahui berapa unit masing-masing produk yang harus dijual pada titik impas. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan kesamaan yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu nilai total dibagi dengan margin kontribusi. Jika perusahaan menghasilkan 2 produk, maka akan terdapat 2 margin kontribusi. Sebagai contoh, mesin A memiliki margin kontribusi per unit sebesar 75.000 dikali 400 dikurangi 325.000. Dan mesin motor B memiliki margin kontribusi per unit sebesar 200.000 dikali 800 dikurangi 600.000. Penentuan titik impas masing-masing produk dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Titik impas mesin motor A sama dengan biaya tetap langsung per harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 30 juta per 75.000 sama dengan 400 unit. Lalu yang berikut titik impas mesin motor B sama dengan biaya tetap langsung per harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 40 juta per 200.000 sama dengan 200 unit. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka 400 unit mesin motor A dan 200 unit mesin motor B harus dapat dijualkan untuk mencapai titik impas. Baik, yang berikut kita masuk pada pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk mengilustrasikan titik impas dalam rupiah penjualan, berikut ini akan digunakan informasi yang sama dengan yang digunakan dalam pendekatan sebelumnya. Namun, hanya informasi tertentu dari informasi secara keseluruhan yang terdapat pada proyeksi laporan laba rugi PT Gema Rupa yang diperlukan.
Proyeksi laporan laba rugi tersebut disusun dengan asumsi bahwa 1.200 mesin motor A dan 800 mesin motor B akan dijual. Titik impas dalam pendekatan penjualan juga dapat didasarkan atas ekspektasi barang penjualan. Dengan menggunakan laporan laba rugi, pertanyaan yang berhubungan dengan BVL akan dijawab. Penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk grafik dapat membantu manajer untuk melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Grafik juga dapat membantu manajer untuk memahami dengan cepat apa dampak peningkatan atas penurunan penjualan terhadap titik impas dan laba. Dua grafik dasar yaitu grafik volume laba dan grafik biaya volume laba. Yang pertama, grafik volume laba menunjukkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Yang kedua, grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci. Perlu dibuat grafik dua garis terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Kedua garis tersebut ditunjukkan melalui dua persamaan berikut. Yang pertama, pendapatan sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit. Yang kedua, biaya total sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit ditambah biaya tetap total. Untuk menunjukkan dua persamaan tersebut dalam grafik yang sama, sumbu vertikal diukur dalam rupiah pendapatan dan biaya, serta sumbu horizontal dan jumlah unit penjualan. Yang berikut, asumsi-asumsi dalam analisis BFL. Grafik laba volume dan grafik biaya volume laba yang telah diilustrasikan sebelumnya mengandalkan pada beberapa asumsi penting. Beberapa asumsi penting tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga, biaya tetap total, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Yang kelima, harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui harga pasti. Yang berikut, perubahan dalam variabel BFL. Perubahan dalam variabel BFL. Oleh karena itu, perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis. Maka, perusahaan harus memerhatikan berbagai kemungkinan terjadinya perubahan harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan risiko dan ketidakpastian. Perhatian terutama ditunjukkan kepada dampak perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Perhatian juga perlu diarahkan pada cara-cara manajer dalam menangani risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kerangka BFL. Risiko dan ketidakpastian. Suatu asumsi penting dalam analisis BVL adalah bahwa harga jual per unit dan biaya telah diketahui dengan pasti. Pada kasus yang sesungguhnya, asumsi tersebut jarang terjadi. Definisi dari risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan bisnis. Beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, terdapat dua konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer suatu perusahaan dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Yang pertama itu adalah margin of safety atau margin aman. Dan kedua adalah operating leverage atau pengungkit operasi. Pengertian dari margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin aman ini adalah juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Kedua itu operating leverage. Dalam ilmu fisika, leverage merupakan suatu mesin sederhana yang dapat digunakan untuk melipat gandakan kekuatan
kekuatan, yang pada dasarnya suatu leverage melipat gandakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan hasil yang lebih banyak. Semakin besar beban yang dipindahkan oleh sejumlah kekuatan, semakin besar manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan dalam istilah keuangan, operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel. Dalam suatu organisasi tertentu, kadang-kadang dalam situasi tertentu terjadi kemungkinan kondisi yang saling berlawanan atau trade-off antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Apabila biaya variabel turun, margin kontribusi per unit akan naik, dan selanjutnya akan mengakibatkan kontribusi masing-masing unit dijual akan semakin besar. Analisis yang diberikan asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis digunakan dengan hanya memasukkan data mengenai harga variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta menyiapkan rumus untuk menghitung impas yang diharapkan. Selanjutnya, analisis biaya volume laba dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Analisis biaya volume laba konvensional mengasumsikan bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Selanjutnya, biaya diasumsikan sebagai fungsi linear dari volume penjualan. Pada sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas, biaya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan unit dan non-unit. Meskipun sistem ABC mengakui bahwa biaya berdasarkan non-unit adalah tetap berkenan dengan perubahan volume produksi, tetapi sistem ABC juga menunjukkan bahwa banyak biaya berdasarkan non-unit berubah berkenan dengan pemicu atau driver aktivitas lainnya. Persamaan biaya ABC selanjutnya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, total biaya. Total biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel per unit kali jumlah unit, tambah biaya setup kali jumlah setup, dan tambah per jam mesin kali jumlah jam mesin. Seperti sebelumnya, laba operasi merupakan total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Hal tersebut dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama, laba operasi. Laba operasi sama dengan total pendapatan kurang biaya tetap, tambah biaya variabel per unit kali unit, tambah biaya setup kali jumlah setup, tambah biaya per jam mesin kali jumlah jam mesin. Untuk perhitungan titik impas dalam unit dapat digunakan pendekatan margin kontribusi. Pada titik impas, laba operasi adalah 0 dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit impas sama dengan biaya tetap tambah biaya setup kali jumlah setup tambah biaya per jam mesin kali jumlah jam mesin per harga biaya variabel per unit. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan analisis konvensional dan ABC. Perbandingan analisis konvensional dan ABC dapat diasumsikan bahwa suatu perusahaan ingin menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20 juta. Analisis ini didasarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemicu aktivitas yang terdiri dari data mengenai variabel, kemudian ada unit yang dijual, setup, jam mesin. Kemudian biaya variabel per unit pada unit yang dijual setotal 10.000. Kemudian pada tingkat aktivitasnya kosong dan pada setup berjumlah 1 juta. Kemudian pada tingkat pemicu aktivitasnya 20. Kemudian pada jam mesin biaya variabel per unit yaitu 30.000. Tingkat pemicu aktivitasnya yaitu 1.000. Maka dari itu terdapat data lainnya seperti total biaya tetap atau konvensionalnya 100 juta, total biaya tetap ABC yaitu 50 juta, kemudian harga jual per unit yaitu 20.000. Dengan menggunakan analisis biaya volume laba, pendekatan konvensional, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 20 juta dihitung sebagai berikut. Yang pertama, jumlah unit sama dengan target laba tambah biaya tetap per harga kurang biaya variabel per unit.
sama dengan 20 juta ditambah 100 juta per 20.000 dikurangi 10.000. Hasilnya 120 juta per 10.000 mendapatkan hasil 12.000 unit. Dengan menggunakan analisis biaya volume laba pendekatan ABC, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba operasi sebesar 20 juta dihitung sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan 20 juta ditambah 50 juta ditambah 1 juta dikali 20.000 ditambah 30.000 dikali 1.000 menghasilkan 12.000 unit. Selanjutnya, analisis biaya volume laba dan JIT. Apabila suatu perusahaan mengadopsi sistem JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual akan berkurang dan biaya tetap akan naik. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung sekarang dianggap sebagai tetap dan bukan variabel. Bahan baku di lain pihak masih dianggap sebagai biaya variabel berdasarkan unit. Sebenarnya penekanan pada kualitas total dan pembelian jangka panjang membuat asumsi bahwa biaya bahan baku benar-benar proporsional dengan unit yang diproduksi menjadi semakin terbukti, karena limbah sisa bahan dan diskon kuantitas dieliminasi. Biaya variabel berdasarkan unit lainnya seperti listrik dan konsumsi penjualan juga berlaku. Selain itu, biaya variabel tingkat batch juga hilang pada sistem JIT. Batch adalah 1 unit. Dengan demikian, persamaan biaya pada JIT dapat dinyatakan sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel per unit kali jumlah unit tambah biaya per jam mesin kali jumlah jam mesin. Bobby Valentino.